Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentu Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini semua aktivitas telah bisa kita lakukan bagaimana mestinya, dan itu berkat nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kali ini perjumpaan kita yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membahas tema tentang syukur. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur memang hampir setiap hari seringkali kita dengar dan kita ucapkan. Namun kadang-kadang, bahkan kebanyakan kita, belum tentu kita sudah melaksanakan rasa syukur yang semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan hanya keperluan, tapi syukur adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Bagaimana kita bisa syukur? Kita tentu sering mengatakan syukur, alhamdulillah, kita bersyukur, alhamdulillah syukur. Apakah syukur cukup dengan kata-kata alhamdulillah saja? Tidak, tentu tidak. Makna syukur banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ulama kita. Di antaranya yang dikatakan syukur adalah sarfun ni'mati ala ma yurdi minal mun'imi, yaitu menggunakan nikmat pemberian Allah untuk supaya bisa menyenangkan pemberi nikmat. Nah, itu syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk menyenangkan hati si pemberi nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Siapa yang menganugerahkan nikmat kepada kita semua? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bersyukur atas pemberian dan anugerah Allah kepada kita, mestinya kita menggunakan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Di antaranya ulama mengatakan asyukru ala thalathati aujah, yaitu syukur mempunyai 3 bagian. Yang pertama asyukru bil qalbi, yaitu syukur dengan hati kita, dengan hati. Artinya apa? Artinya kita mesti menyadari dengan hati kita, menyadari semua nikmat yang kita punya, semua apapun yang kita miliki, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memiliki segalanya, nabi yang paling kaya, memiliki semuanya, mempunyai kerajaan yang begitu megah, bahkan jin pun bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Namun apakah Nabi Sulaiman tidak bersyukur? Nabi Sulaiman sangat bersyukur. Apapun yang dia miliki, bahkan semuanya sudah dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Begitu juga kita. Ketika kita mau bersyukur, pertama asyukru bil qalbi,
bersyukur dengan hati kita, kita menyadari bahwa semua nikmat itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, kita punya rumah yang mewah, kita katakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Jangan kita sombong, ini adalah perjuangan aku semata. Ini adalah usahaku semata. Kalau aku nggak kerja, aku nggak bakalan kaya, nggak punya rumah semua ini. Jangan. Tapi hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Ketika kita punya anak yang soleh, anak yang hebat, anak yang luar biasa, hadza min fadli rabbi. Jangan katakan ini semata-mata didikan aku, ini semata-mata karena anakku jadi hebat. Jangan. Tapi hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kita bersyukur, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, asyukru bil lisan, yaitu bersyukur dengan lisan kita, yaitu as-sana, cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya alhamdulillah. Termasuk yaitu puji bil lisan. Apa? Syukur bil lisan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sebuah kemuliaan, kehormatan, alhamdulillah, pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, setiap waktu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu asyukru bijami'il a'dha'i, yaitu bersyukur dengan segalian semua anggota badan kita, semua anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Allah beri tangan kita. Nah, kita gunakan tangan kita ini supaya bisa menyenangkan hati si pemberi tangan ini. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan tangan kita di jalan Allah, membantu orang, ya, bersedekah kepada orang. Kita ulurkan tangan kita kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Allah berikan telinga kita, kita gunakan sehingga Allah bisa senang dengan pendengaran kita, mendengarkan lantunan, bacaan Al-Quran, hadis Nabi, dan semuanya. Allah berikan kaki ini kita langkahkan ke tempat yang diridhoi oleh sang pemberi rezeki, sang pemberi kaki itu. Dan semuanya, apapun yang ada dalam anggota tubuh kita, semuanya kita gunakan syarfun ni'mati, kita gunakan nikmat tersebut ala ma yurdi minal mun'im, untuk bagaimana caranya kita gunakan sehingga sang pemberi nikmat itu senang, ridha terhadap penggunaan nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua. Itulah cara kita untuk bersyukur. Sekali lagi, syukur tidak cukup dengan lisan saja, tidak cukup dengan kata-kata saja, namun kita sadari dengan hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, lalu kita buktikan dengan amal kita, amalu bil arkan, yaitu amal dengan anggota tubuh kita. Itulah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada respon baik, respon yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, maka akan Allah tambahkan nikmatnya. Bisa saja Allah tambahkan berupa jumlah materinya, Allah tambahkan kualitasnya, kuantitasnya, bahkan Allah tambahkan keberkahannya, yang tentunya Allah tambahkan keberkahannya. Dan bukan hanya informasi kebahagiaan saja, bukan hanya informasi kebaikan saja, tambahan kebaikan saja bagi orang yang bersyukur, namun juga Allah mengancam dengan tegas bagi orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Dan kita lanjutkan dalam segmen berikutnya.
Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian anugerah yang diberikan kepada kita semua. Ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah tambahkan kualitasnya, jumlah materinya, kuantitasnya, keberkahannya. Apa itu keberkahan? Kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah dari nikmat yang telah ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengancam, wa in kafartum, bagi orang yang mengkufuri, artinya orang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, disiapkan azab Allah syadid, yang sangat pedih, Itulah respon yang luar biasa bagi orang yang bersyukur kepada Allah dan juga bagi orang tidak bersyukur kepada Allah. Mestinya sekali lagi kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah diberikannya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat denganmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu menjadi orang yang kufur. Bersyukur adalah menentukan jalan, menentukan pandangan kita ke depannya, dan menentukan ketenangan hati kita. Hati kita bisa tenang ketika ada rasa syukur di hati kita. Namun hati kita tidak akan pernah tenang walaupun kita sudah memiliki banyak harta, walaupun kita sudah memiliki apapun yang kita inginkan. Namun ketika tidak ada syukur, maka ketenangan tidak akan pernah kita dapatkan, karena ketenangan ada di dalam rasa syukur kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis kursi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka dzakartani syakartani. Ketika kamu ingat denganku, nah itu buktinya kamu sudah bersyukur kepadaku. Itu bukti, itu tandanya kamu itu syukur kepadaku. Wa idza ma nasitani, apabila kamu lupa denganku, maka kafartani, waktu itulah kamu sedang kufur akan nikmat-nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Hari ini betapa banyak waktu, keadaan yang mungkin kita lupa dengan semua yang kita miliki adalah pemberian Allah, anugerah dan karunia Allah. Dan itu kata Allah, ketika kita lupa dengan Allah, di saat itu kita sudah kufur kepada Allah. Dan ketika kita ingat, maka di waktu itulah kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, ulama menjelaskan yaitu apa? Ketika kita bersyukur, fadhkuruni bisyukri, engkau ingat denganku dengan rasa syukur, maka aku akan ingat denganmu biziyadah, akan tambahan kebaikan dari hasil syukurmu tentang nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Syukur ini memang kalau kita pikirkan secara logis mudah, tapi ternyata sangat dikit di antara kita yang selalu bersyukur kepada Allah, dan betapa banyak di antara kita yang masih belum bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ketika Rasulullah SAW solatnya begitu lama, ibadahnya begitu lama sehingga sampai bengkak kakinya, mengeras kakinya, lalu ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasul, kenapa kira-kira dengan bahasa kita, kenapa kamu ibadah sedemikian rupa, sebegitu gigihnya? Bukankah kamu ini tidak punya dosa, dosa kamu sudah diampuni, karena memang Rasulullah bersifat maksum, tidak berdosa.
bahkan kamu dosa yang telah lalu yang akan datang sudah diampuni, dan kamu juga sudah dijamin masuk surga. Kenapa kamu sholat sampai sedemikian rupa ya Rasul? Apa kata Rasul? Afala akuna abdan syakura? Apakah aku tidak pantas jadi orang bersyukur? Itulah membuktikan betapa pentingnya, betapa berharganya rasa syukur yang ada pada diri kita terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian untuk menjaga diri kita sehingga kita tidak melakukan kufur kepada Allah, sehingga selalu ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya, nanti akan kita jelaskan dalam segmen berikutnya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita melanjutkan tentang syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak menjadi orang yang kufur, sehingga kita tidak menjadi orang yang lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul memberikan pengarahan, Rasul memberikan petunjuk bagi kita, Rasul memberikan nasihat untuk kita. Unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawahmu, dan jangan lihat orang yang di atasmu. Huwa ajdaru, dan itu lebih baik, itu lebih baik. Lihat, ini sisi dunia. Kita lihat orang yang di bawah kita. Ketika kita punya mobil, kita lihat orang punya motor. Ketika kita punya motor, lihat orang punya sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang tidak punya apa-apa. Orang cuma bisa berjalan kaki. Ketika kita melihat orang berjalan kaki, lihatlah orang yang lumpuh, dan begitulah seterusnya. Lihatlah orang di bawah kita. Jangan kita lihat orang di atas kita, supaya kita bisa menjaga diri kita. Kenapa? Karena Allah yazdadu ni'matallahi alaikum, supaya kita tidak menganggap remeh akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menganggap rendah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara cara kita menjaga rasa syukur yang semestinya ada pada diri kita. Syukur ini semuanya bisa kita lakukan. Jangan kita anggap ketika kita memiliki yang sedikit, kita mungkin sering, ya Allah, kalau andaikan aku diberikan lebih besar dari ini, aku akan bersyukur. Misalnya kita punya sesuatu yang sedikit, andaikan aku diberikan yang lebih banyak, ya Allah, aku akan bersyukur. Jangan pernah menganggap seperti itu. Karena ketika seseorang yang tidak sanggup bersyukur atas nikmat yang kecil, bisa dipastikan dia tidak akan sanggup bersyukur dengan nikmat yang lebih besar. Bagaimana Allah memberikan nikmat yang lebih besar, sedangkan nikmat yang kecil saja kita tidak sanggup untuk mensyukurinya. Ada suatu kisah yang begitu luar biasa, yang sangat memberikan nasihat rohani kepada kita, yaitu cerita kisah salah seorang sahabat yang terakhir, yaitu Abu Kilbah Al-Jurumi, salah seorang sahabat yang terakhir hidup. Ketika itu ada seorang tabi'in musafir berjalan di padang pasir, lalu ia melihat suatu tenda, ada yang mengatakan di bawah pohon rindang, di tenda
yang keadaannya sangat menyedihkan, tidak ada makanan dan tidak ada apa-apa di sana. Lalu dia teliti lihat ada seorang tua sudah tua. Dia lihat dengan teliti, ternyata orang itu buta. Lalu dia lihat lagi, ternyata tidak punya tangan keduanya tidak ada, terpotong. Dia lihat kakinya keduanya tidak ada. Sangat menyedihkan. Tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, tidak ada matanya pun buta. Tidak bisa apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada yang menemaninya. Sangat menyedihkan. Namun orang tua itu yang dilihat sangat menyedihkan, apa yang dikatakannya? Dia selalu memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Mungkin Engkau memberikan kepadaku yang lebih baik daripada orang-orang lainnya. Allah Engkau memberikan kepadaku mungkin yang tidak diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Artinya orang tua ini selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Lalu heran orang musafir ini, anak muda ini heran. Wahai orang tua, lalu ia bertanya, wahai orang tua, apa yang kamu syukuri? Apa yang kamu syukuri dengan Allah SWT? Sedangkan keadaan kamu sangat menyedihkan, tidak ada makanan, kakimu tidak ada, tanganmu tidak ada, kamu buta. Apa yang kamu syukurkan? Apa nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepadamu? Lalu apa kata orang tua itu? Allah memberikan lisanku, Allah memberikan lisan sehingga aku bisa mengucapkan memuji Allah, aku bisa bersyukur kepada Allah. Allah berikan hati, aku bisa bersyukur kepada Allah. Allah berikan Islam, aku bisa ibadah kepada Allah. Allah berikan, tetapkan iman di hatiku, aku bisa beriman kepada Allah. Lalu tersentuhlah hati pemuda ini, luar biasa. Orang sedemikian rupa tidak punya apa-apa, bahkan anggota tubuhnya pun banyak yang tidak ada, kaki, tangan, bahkan mata buta, tapi dia selalu bersyukur, terima kasih kepada Allah. Lalu pemuda ini ngomong, kira-kira ada yang bisa saya bantu orang tua? Lalu apa kata orang tua ini? Tolong bantu cari anak saya. Anak saya sudah 3 hari tidak ketemu saya, tidak menemui saya. Biasanya anak saya selalu mengurus saya. Lalu dicarilah sama seorang musafir ini. Lalu dilihatlah ada salah seorang manusia yang sedang dikerumuni oleh singa, dimakan dan dicabik-cabik jasadnya. Artinya sudah mati, dikerumuni oleh singa. Lalu ketemulah, singkat cerita, bertemu kembali dengan orang tua itu. Lalu dia ngomong, wahai orang tua, apakah kamu kenal Nabi Ayub? Tentu saya kenal. Lebih sedih mana? Lebih berat mana ujian Nabi Ayub dan ujianmu? Tentu ujian Nabi Ayub lebih luar biasa. Kesabaran Nabi Ayub yang tidak tertandingi, yang luar biasa. Lalu dia ngomong, anakmu sudah mati, kira-kira sudah meninggal dunia, dimakan singa. Lalu apa respon orang tua ini? Alhamdulillah. Bahkan dia mengira orang tua ini sedih, menangis. Dia keadaan seperti itu, anaknya pun sudah meninggal. Tapi ternyata orang tua ini alhamdulillah, begitu gembira. Ternyata Allah terlebih dahulu memanggil anak saya. Wahai orang tua, kenapa kamu bahagia? Anak kamu meninggal. Saya bahagia karena sebelum anak saya meninggal dunia, dia selalu berbakti kepada saya. Dia beriman kepada Allah, dia selalu berbakti kepada saya. Tentunya orang yang seperti itu adalah ahli syurga, masuk dalam syurga. Lalu orang tua tersebut meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha dengan mengucapkan syahadat, lalu bersyahadat, lalu meninggal dunia. Ketika mati, lalu datanglah datang beberapa orang dari kerajaan yang begitu pakaiannya yang luar biasa, kira-kira. Lalu
datang di tempat orang tua lalu dicium-ciumnya jasad orang tua tadi yang sudah meninggal. Heran orang musafir ini, kenapa kalian menciumnya? Apakah kamu tidak tahu, kenal sama dia? Saya tidak kenal, kata orang musafir tadi. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang terakhir, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Kilabah Al-Jurmi. Itulah cerita dari salah seorang sahabat yang luar biasa, yang begitu bersyukurnya kepada Allah. Namun jika dibandingkan dengan kita diberikan betapa banyak nikmat, kita diberikan betapa besar anugerah kepada kita. Anggota tubuh kita yang lengkap, bahkan semuanya mungkin kita punya. Namun sebesar apa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terakhir, kita harus tetap menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang belum engkau capaikan, yang belum engkau dapatkan, dan bersyukurlah kepada Allah atas segala apa yang telah diberikan kepadamu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.